Wah, Bukhari pendukung Israel. Kan kacau. Saya baru cuma ngasih ide, dianggap pendukung Israel gitu. Negara orang ribut, kita jadi berantem. Tahun lalu, Duta Besar Indonesia dan Menteri dari Indonesia ada pertemuan dengan official government-nya Israel. Kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Tiba-tiba musuh Israel dengan cara yang salah. Tapi biayanya terlalu besar. Resiko terbesarnya perpecahan di Indonesia. Halo, ketemu lagi di Crosscheck Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sepanjang pekan ini Palestina mendominasi trending news di Indonesia, mulai dari konflik berdarah di jalur Gaza hingga surat pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kepada Presiden Joko Widodo yang memohon bantuan agar Indonesia memobilisasi dunia agar menghentikan serangan Israel. Begitu besarnya harapan masyarakat Palestina, terutama di jalur Gaza, kepada Indonesia. Dan begitu besarnya sebenarnya perhatian publik di Indonesia kepada masyarakat Palestina. Namun selalu ada pro dan kontra dalam setiap peristiwa. Sebagian publik menilai sah-sah saja Indonesia memperhatikan perjuangan Palestina. Namun ada juga kelompok masyarakat yang kontra, misalnya berpendapat boleh saja membela Palestina, tetapi jangan sampai lupa membela NKRI dari rongrongan faham khilafah. Apa urgensi Indonesia menjadi pembela terdepan Palestina? Bagaimana pula sebenarnya Israel memandang Indonesia yang hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik? Benarkah misalnya Indonesia membuka kontak dengan Israel, maka Indonesia jauh lebih bisa memperjuangkan Palestina? Kita akan menjawab semua pertanyaan itu bersama dengan pengamat militer Koni Rahakundini. Selamat pagi, Bu Koni. Selamat pagi Pak Indra. Salam sehat ya. Farhan, salam sehat. Iya. Kemudian ada Bang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bang Farhan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Iya. Apa kabar Teh Koni? Damang hatur nuhun Kang. Teh Koni, saya mesti memberikan peringatan pada Teh Koni. Ini kalau kita diundang sama Mas Indra, ujung-ujungnya kita akan diundang ini loh, diundang oleh netizen untuk menikmati hujatan-hujatan mereka loh. Oh betul. Aduh bagaimana ya? Kayaknya 2 kali. Enggak, bukan hujatan. Heboh. Kebebasan berpendapat kali. Oke, ya. Ini menarik seperti yang sudah dibuka di awal tadi ya. Saya mungkin langsung ke Bu Koni. Kenapa Bu Koni? Saya tertarik melihat pernyataan Bu Koni sebelumnya yang mungkin di berbagai media lainnya yang ada muncul bahwa cara untuk kita bisa mungkin benar atau tidak memperjuangkan Palestina adalah lebih baik kita buka dulu hubungan diplomatik dengan Israel. Penjelasannya gimana nih Bu? Kan sudah lama kita bahkan sampai sekarang kita tetap berniat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai sikap bahwa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah salah. Oke, begini Pak Indra. Ini sekali lagi ya, saya mau menerangkan ini bukan dalam konteks saya bela siapa. Saya mau mendudukan pada tempatnya. Iya. Betul kemarin Pak TBH dari Komisi 1 menyatakan bahwa membela Palestina adalah seolah-olah bagian dari undang-undang kita, sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Konstitusi ya maksudnya ya? Konstitusi. Kalau itu saya sepakat. Yang kita mesti pikirkan adalah bagaimana cara membelanya. Nah, menurut saya, ini kita ambil dari common sense yang paling dasar aja. Ketika kawan kita berdua berantem, saya pasti harus bicara dengan dua-duanya. Nggak mungkin saya cuma bicara sama satu pihak, kemudian menyalahkan pihak lain. Nah, itu kenapa tanpa adanya hubungan diplomatik dengan Israel, mana mungkin kita bisa tahu semua detail dari permasalahan itu apa. Ini kan permasalahan yang panjang gitu. Yeah. Sekarang kita pertama-tama kita mesti bersyukur bahwa gencatan senjata telah dinyatakan oleh Joe Biden. Nah, ini pun masih aneh. Tiba-tiba ada yang marah. Kenapa ada pernyataan seolah-olah kalau sikap Amerika terhadap Gaza itu tetap tegas bahwa dia nggak mau ada GIP dan lain-lain. Padahal kita tuh mesti tahu bahwa Hamas, GIP di Palestina itu bagaimanapun juga adalah penggunaan proksi daripada Iran. Ini kita kan makanya dari awal saya bilang melihat Palestina dan Israel itu nggak bisa cuma seolah-olah dua negara. Ada konteks geostrategis, geopolitik Timur Tengah yang kita harus pikirkan.
Sehingga ketika Biden dan juga banyak kan negara menyatakan bahwa Hamas itu adalah teroris, termasuk juga Arab Saudi. Raja Salman menyatakan Hamas teroris itu sudah jauh-jauh hari loh. Jauh hari, ada 12-an orang kali ditangkap di Arab Saudi. Nah, menurut saya pernyataan Biden tentang bagaimana menempatkan Hamas sebagai teroris itu adalah rasional gitu. Kenapa rasional? Karena bagaimanapun juga nggak mungkin kalau kita tuh pemimpin negara yang punya common sense, kemudian tidak menganggap Hamas itu teroris. Jadi gitu loh, kita mesti pisahkan betul antara siapa di Palestina ini ada siapa saja, itu dulu aja. Nah ini semua saya baru ngomongkan satu contoh. Sekarang contoh lain, misalnya kita tuh ada terbelah tentang masalah Zionis. Zionis itu kan sama halnya gerakan nasionalisme Tiongkok, nasionalisme India, dan lain-lain. Itu adalah gerakan nasionalisme. Di kita, jangan salah, ada kaum tertentu menganggap nasionalisme kita ini juga bidah loh. Betul nggak? Ada dong masyarakat yang menganggap, oh nasionalisme kita salah nih terhadap NKRI dan Pancasila. Ada segolongan masyarakat berpikir demikian. Sama halnya. Jadi di Israel pun tidak satu suara. Ada yang menganggap Zionisme itu adalah sebuah gerakan nasionalisme. Ada yang menganggap itu adalah bidah juga. Jadi jangan tiba-tiba kita masuk ke sana, wah ini ternyata juga ditentang gitu kan. Tapi apapun konstelasi yang terjadi, menurut saya, ini saya baru contohkan 2 loh. Saya belum contohkan. Ada berapa contoh sebenarnya kalau dari pengamatan atau analisis Bukoni? Kayak sekarang kemarin saya bicara, ini kan sebenarnya gara-gara kemarin itu apa sih? Gara-gara kemarin itu adalah 160 roket Hamas dan di GIP ditembakkan dari Gaza ke Israel di saat hari peringatan kota Yerusalem 10 Mei. Dan Israel dengan sistem pertahanan demikian canggih, itu otomatis Iron Dome-nya nyala. Nah, Iron Dome-nya nyala kan selesai. Dan sekali lagi ya, di Israel itu dari konsep doktrinnya Moshe Dayan, pokoknya Israel itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau dia diganggu, dia harus kayak orang gila. Karena dia begitu menghormati tentaranya, begitu menghormati masyarakatnya, begitu menghargai kedaulatannya. Kembali kepada pernyataan tadi, misalnya Pak Indra tanya, kenapa sih Bukoni bilang bahwa hubungan diplomatik? Karena begini, salah-salah kita menyikapi Pak Indra ya, salah-salah kita menyikapi Palestina. Dengan segala hormat, Indonesia tuh mesti ingat, kita ada Papua. Hubungannya gimana? Begini, masalah Papua itu sama, jadi ada masalah tentang orang merasa itu kita dipaksa masuk kok, gitu, ke situ. Bukan dianggap kita merdekakan loh. Jadi ada yang menganggap kan kita tuh seolah-olah memaksa Papua gabung. Sama, di sana juga ada masyarakat yang terpecah seperti itu. Jadi jangan sampai cara kita yang salah membelanya, sekali lagi ya, saya bukan tidak mau membela, tapi cara kita yang salah jika membelanya itu akan backfire. Percaya saya. Sekarang kita sudah di era informasi terbuka, ya kan? Kita bisa akan duga dari Hamas misalnya, ya kan, mempengaruhi orang-orang di Papua atau di Poso atau dimanapun Indonesia yang bergolak, ya kan, akan menyatakan hal yang sama. Terutama adalah merasa mereka itu dipaksa menjadi gitu. Jangan salah loh, ini sekarang Israel itu kan udah damai sejak perjanjian Oslo. Jerusalem ya, maksudnya Jerusalem menjadi state dan lain-lain. Ini ramai lagi kan sekarang gitu. Jadi kalau saya melihatnya, konteks kita bagaimana mendukung tidak boleh ada negara lain pun dijajah di dunia ini dan ini dan itu betul. Tapi kita mesti sadar juga, waktu itu Pak Ali Alatas juga ikut mendorong penandatanganan Oslo Agreement. Apa artinya? Itu menjadi Jerusalem menjadi two state gitu kan istilahnya, ya kan? Nah jadi artinya adalah kita telah sepakat itu. Bahwa sekarang tiba-tiba ada muncul Hamas dengan tindakan terorisnya, tanda kutip nih, ya kan? Sekali lagi, jangan dihitung satu roket harus dibalas roket. Karena di kita ini ada pandangan, dia cuma ngirim roket, lu kenapa kirim misal? Iya kan? Coba Indra perhatikan. Jangan salah, kita jangan ngomong itu dalam konteks Indonesia yang segede Alaihim ini. Ini anggap sekota Jakarta, dia cuma segitu-gitunya misalnya. Atau lebih kecil lagi lah gitu, Bandung. Nah itu kemudian ditembakkan dari negara tetangga yang jatuh roketnya itu ke rumah orang. Itu jadi masalah kedaulatan. Nah, ini saya cuma contohkan beberapa hal supaya paham kenapa saya mendorong hubungan diplomatik itu dibuka. Toh kita nggak menyakiti siapa-siapa. Tujuan kita kan baik. Contoh nih, saya misalnya berdoa waktu itu. Kenapa ya Abraham Accord yang dorong tuh malah Jared Kushner? Bagaimana coba negara Islam semua nih berdamai dengan Israel yang dorong Jared? Ya nggak? Katanya kita Islam terbesar. Kenapa nggak kita dulu aja yang bikin? Dan Jared bikin itu hanya 2 tahun loh. 2 tahun. Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, apa yang udah kita bikin selain menyumbang Palestina dan selain teriak-teriak di jalan tentang bagaimana Palestina harus diperlakukan? Apa?
Itu pertanyaan saya gitu. Ya, oke. Kita sekarang lihat pandangan dari Bang Farhan kali ya. Bang Farhan sebagai Komisi 1 ada usulan dan pendapat nih menarik dari Bu Kony tadi. Mungkin caranya lebih baik kita buka dulu hubungan diplomatik dengan Israel untuk bisa, ya mungkin itu tadi ya beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Kony. Mungkin kalau analogi saya, dalam logika saya adalah supaya kita bisa juga memperjuangkan dan membela Palestina. Baik, makasih Mas Indra, makasih Teh Kony. Bagaimanapun juga kita boleh-boleh saja membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan kalau perlu kita buka KBRI di Yerusalem supaya kalau kita mau ziarah ke Al-Quds itu bisa dengan lebih mudah, nggak perlu lewat Jordania. Tetapi kita harus memenuhi satu syarat dulu, yaitu Palestina diakui sebagai anggota PBB. Itu dulu. Kalau itu terpenuhi, maka semuanya bisa dilaksanakan. Usul dari Teh Kony tadi. Memang ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa Jared Kushner di dalam 2 tahun bisa meyakinkan UEA dan negara-negara lain di dunia Arab untuk membuka hubungan diplomatik dengan mereka, dengan Israel. Tetapi kita dari tahun 45 gagal aja terus gitu. Karena memang harus kita akui bahwa negara Indonesia ini sekarang tidak bisa atau tidak pernah melakukan sebuah strategi diplomasi untuk mendorong terbentuknya 2 negara atau 2 state nation di Israel Palestina. Nah, walaupun waktu itu Pak Ali Alatas sudah mendorongnya jadi sebuah perjanjian, tetapi kan perjanjian adalah perjanjian, realisasinya beda lagi. Nah, ini yang tidak pernah terlaksana. Sayangnya hal itu pun tidak pernah kemudian menjadi belit kebijakan luar negeri kita. Kebijakan luar negeri kita ini belitnya adalah keberpihakan, titik. Tidak pernah ada usaha. Beda dengan usaha kita misalnya di Asia Tenggara. Beda dengan usaha kita misalnya di WTO ataupun di hubungan-hubungan multilateral lain gitu. Apakah ini artinya bahwa Indonesia khawatir pertimbangan dari Teh Kony tadi yang mengatakan nanti bisa backfire terhadap isu Papua? Seharusnya sih tidak, karena isu Papua sudah final. Tidak ada satupun negara yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Di PBB pun kehadiran Benny Wenda memperjuangkan kemerdekaan West Papua kan tidak pernah terjadi. Selalu bisa ditangkal rame-rame. Nggak mungkin kita bisa menangkal sendiri tanpa ada penangkalan dari negara-negara lain. Nah, untuk itu sebetulnya kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengerahkan segala daya upaya diplomatis untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB sehingga kita bisa membuka perwakilan kita di Israel. Itu penting sekali gitu. Karena kalau kita sekarang udah buka aja dulu urusan Palestina belakangan, hati-hati. Ini bisa menimbulkan sebuah presiden politik yang sangat buruk karena artinya ada pembengkokan makna dari kalimat pembukaan hubungan diplomatik 1945 gitu. Nah, ini secara politik seperti itu. Jadi memang secara logis sih kita tidak akan bisa membantah argumen dari Teh Kony dan para pendukungnya, tetapi atau pendukung argumen tersebut, tetapi secara ideologis kita mesti sangat hati-hati bersikap dengan masalah ini. Mesti ada hitung-hitungan yang sangat jelas dan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga isu ini tidak menjadi pemecah belah di internal. Secara pragmatis begini, secara pragmatis. Saya mungkin tidak akan pernah memasalahkan Israel dan Palestina apabila masalah dalam negeri kita nggak selesai. Artinya kita akan lebih mementingkan persatuan Republik Indonesia daripada ngeributin Israel Palestina. Nah, hal ini pemikiran yang sangat pragmatis. Itu sebabnya apabila tujuan kita menjaga persatuan Indonesia, baik itu untuk isu Papua maupun
isu lainnya keberlanjutan ya dari Pilkada 2017 tentang kelompok nasionalis Islami dan nasionalis. Kalau memang kita mau terbuka aja bahwa kelompok nasionalis sekarang terpecah dua, ada yang pro Islam, ada yang condong ke Islamannya, ada yang tidak keislaman lah gitulahnya, supaya gampang aja ini mah gitu. Ada yang pro Habib Rizik, ada yang tidak suka Habib Rizik lah gitu aja. Oh iya oke. Untuk mencegah lagi perpecahan seperti itu, maka semuanya satukan sikap, samakan dengan pemerintah, yaitu sikap normatif, mendukung Palestina, tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selesai. Nggak perlu ada lagi perpecahan-perpecahan di dalam negeri. Yang penting sikapnya fatsun satu aja. Toh, kalaupun kita desak-desak terus sampai sekarang, terlalu besar effort dari pemerintah untuk kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mengusahakan two-state nation di Yerusalem dan atau di Palestina dan di Israel. Gitu kira-kira. Kita minta pendapat Bu Kony dulu nih. Kalau syarat yang disebutkan tadi oleh Bang Farhan tadi adalah memang harus diakui dulu oleh masuk dalam PBB dulu begitu, Bu